Halo, selamat pagi, selamat datang sahabat baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat NPWP, CVPT, yayasan, koperasi, lembaga, pendidikan, atau itu buat masjid, atau buat sekolah, atau buat TK, atau buat SD, atau UD. Lah ini biasanya. Dulu UD pakai perorangan ya, sekarang di Kortek nggak bisa ya, langsung masuk ke NPWP, buat NPWP-nya terpisah sekarang. Jadi pertama-tama Bapak Ibu masuk ke Kortek djp-pajak.go.id. Pertama-tama masuk untuk membuat NPWP badan Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu masuk ke daftar di sini untuk membuat NPWP semuanya buatnya di daftar di sini juga. Dulu pakai di Erek ya, sekarang pakai daftar di sini. Jadi banyak yang tanya sih, banyak yang wajib pajak yang tanya saya waktu di kantor atau waktu di komentar itu banyak sekali yang tanya. Bapak Ibu pilih badan di sini. Nanti saya jelaskan satu-satu ya cara pembuatannya. Bapak milih apa, ini khusus apa, ini khusus apa. Kalau perorangan ya jelas perorangan ya. Usahawan usahawan pakai di sini aja. Pemerintahan ini, kalau badan ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik badan. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Kalau badan internasional mungkin kalau buat kita-kita ini untuk perusahaan internasional ya, brand internasional ya. Badan usaha milik desa seperti desa-desa yang memiliki badan usaha seperti pengolahan limbah, pengolahan sampah, pengolahan air atau sumur ada di sini nanti badan usaha. Jadi badan usaha desa itu memiliki badan usaha miliknya ini. Kalau badan usaha BUT, bahwa Bapak BUT ini ya khusus untuk perusahaan-perusahaan yang ada di BUT ya. Nanti yang jelaskan itu untuk OP pribadi dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Dana pensiun firma ini di sini. Kerjasama KSO kongsi ini untuk perusahaan-perusahaan besar Bapak Ibu ya. Dan koperasi ini koperasi kalau Bapak Ibu membuat koperasi, Bapak Ibu pilih ini koperasi ya. Koperasi desa, koperasi di apa ya untuk perorangan, perkumpulan pakai ini ya Bapak Ibu ya. Lembaga dan ben Nah, ini lembaga dan bentuk badan lainnya. Ini Bapak untuk Ibu untuk yayasan, bukan yayasan ya dalam arti apa ya? Pembuatan TK atau yayasan, terus membuat untuk lembaga masjid, lembaga TK, sekolah, nanti ada di sini semua. Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pendidikan biasanya di sini semua. Apa ya, Bu ya? Jadi lembaga pendidikan semuanya ada di sini. Organisasi lainnya, lah ini organisasi lainnya kok perkumpulan organisasi yang diakui ya tentunya ya organisasi kampung, organisasi pemuda ada di sini semua Bapak Ibu ya. Organisasi pemuda, pemuda kalau organisasi massa ya jelas dia menyeluruh tingkatnya kabupaten. Eh, di sini semua ya Bapak Ibu ya. PT perorangan, organisasi sosial politik di sini. Kalau organisasi membuat NPWP-nya di sini ya. Kalau membuat NPWP-nya UDM nanti Bapak Ibu pilih sini aja ya Bapak Ibu ya. Karena dulu pakai NPWP pribadi juga bisa dulu. Sekarang di kontak bisa juga, tapi nanti masuknya masuknya juga di UD ya nanti ya apa ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah masuk membuat NPWP UD ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi klik itu sama saja sih kuasa wajib pajak, identitas, identitas pajak orang pribadi itu sama saja nanti. Ini pembuatan UD ya. Jadi usaha-usaha yang berhubungan dengan UD nanti masuknya ke sini. Tetap nanti perorangan yang bayar, tetap perorangan yang bayar tetap sama aja. Terus penyelenggara kegiatan, kalau penyelenggara kegiatan kayak ada acara apa, acara sosialisasi mendadak. Kemarin ada teman saya yang dari sosialisasi desa ya, butuh penyelenggara, butuh dipotong nggak, butuh dipotong nah, masuk ke penyelenggara kegiatan. Narasumber sebagai kayak gitu, terus ada acara-acara tertentu yang berhubungan dengan kabupaten, pemprov, desa, kecamatan. Kalau mau tersendiri menggunakan BWP penyelenggara kegiatan.
Kalau perkumpulan yang tadi saya jelaskan ya perkumpulan bisa kayak gini. Organisasi massa ini berhubungan dengan keseluruhan. Kalau perkumpulan itu bisa lingkupnya kecil itu perkumpulan ini. Persekutuan Perdata, CV, kalau CV ini perusahaan-perusahaan yang modalnya itu di bawah 1 M pakai CV aja. Kalau PT ini yang di atas 1 M. 500 juga bisa, tapi nanti pasti di dalam kontrak apa ya tender itu pasti dilihat ini modalnya berapa, ini kualifikasinya kecil atau besar atau sedang. Nah, saya sarankan selama untuk pengadaan untuk apa proyek di PU atau dinas-dinas terkait pendidikan, dinas apa itu pakai PT aja ya Bapak Ibu ya. Lebih lebih apa ya? Mereka itu lebih yakin, percaya kalau orang itu menggunakan perseroan terbatas atau PT. Biasanya proyek-proyeknya akan dimasukkan ke PT. Selama ini yang dapat itu PT ya. Kalau CV itu ke PT pengadaan kecil-kecilan saja, pengadaan terus kayak makan, makan itu ya kayak gitu, pengadaan makan makanan dari CV atau dinas pendidikan dan dinas kesehatan itu bisa pakai CV. Tapi kalau sudah melampaui proyek-proyek besar itu pakai PT aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak gitu. Kalau yayasan yang berhubungan dengan kalau yayasan ini lebih ke itu ya, lebih ke menyeluruh. Jadi cara kayak gini, yayasan agama, yayasan pendidikan. Kalau yang tadi ini lembaga Bapak Ibu ya. Mana tadi ya? Kalau yang lembaga tadi biasanya langsung ke badan hukum. Lembaga bentuk badan lainnya, lembaga pendidikan biasanya. Kalau yayasan itu biasanya di atasnya lembaga. Dia kalau di suatu pondok-pondok, pesantren, pondok biasanya keagamaan ini yang atasnya ini. Pondok bawahnya pondok biasanya pakai yayasan semua. Lebih simpel di sini. Nanti kalau lebih kecil lingkupnya, Bapak Ibu pakai lembaga, badan hukum, lembaga atau bentuk badan lainnya. Itu lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga-lembaga itu kayak gitu di sini. Jadi kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi pemilihannya itu banyak ya. Jadi pilih pilih aja salah satu mana yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu namanya di perusahaan itu ya kayak perkumpulan, CV, pembuatan masjid itu pakai yayasan juga bisa, pembuatan masjid-masjid, yayasan pendidikan, lembaga itu ya Bapak Ibu ya. Kalau masjid-masjid gitu ya lebih condongnya ya menurut saya ya kalau di perpajakan itu Bapak Ibu kayak masjid, lembaga lembaga TK di sini, tapi organisasi lainnya kayak pembangunan masjid pakai ini aja, organisasi lainnya aja. Jadi kayak gitu Bapak ya. Kalau koperasi lebih tahu ya, kalau koperasi itu lebih menyeluruh kalau koperasi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak perkumpulan-perkumpulan kayak PT perusahaan umum. Kalau perkumpulan itu lebih ke identitas perkumpulan bahwa perkumpulan ke perkumpulan kayak suku, pemuda itu di sini, perkumpulan-perkumpulan Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu, jangan lupa sekian penjelasannya. Nanti kurang lebihnya tanya aja di bawah komentar. Nanti saya jawab insya Allah. Jadi kayak gini ya Bapak ya. Nanti kalau nggak jelas tanya aja. Nanti saya jawab satu persatu Bapak Ibu ya. Kayak gini semuanya lembaga-lembaga yang paling banyak untuk lembaga pendidikan, lembaga ngaji itu di sini ya. Kalau yayasan dalam bentuk yang lainnya, yayasan ini. Ini yang lebih besar, lebih luas lingkupnya. Kalau ini lembaga hanya lembaga lebih satu satu sekolah, satu lembaga ngaji dan kayak gitu di sini. Jadi lebih luas yayasan. Yayasan itu mencakup nanti yayasan apa lebih biasanya yayasan ini punya anak-anak tersendiri, cabang-cabangnya banyak. Itu yayasan. Kalau lembaga hanya biasanya satu saja sih. Kayak gitu. Kalau penyelenggara kegiatan tahu sendirilah kayak
kayak mencari apa ya, penyelenggara kegiatan kayak narasumber, honor ada di sini semua nanti. Terus kayak penyelenggara kegiatan kayak namanya organizer kayak gitu semuanya ada di sini nanti. Kalau ini biasanya berhubungan dengan kayak kabupaten acara dinas-dinas yang perorangannya pakai minta ini biasanya pakai ini semuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau tanya coba di komentar nanti saya jawab ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.